Baiklah, rekan sekalian, kita ketemu lagi dalam kuliah PLC yang kali ini kita akan bahas tentang shift register dan data handling. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa shift register di sini, ini yang dimaksud adalah kalau umumnya itu ada shift, itu kan geser. Register itu adalah tempat atau memori di mana kita ini biasa menyimpan data. Nah, tentunya ada hubungannya nantinya akan hal-hal tentang data yang disimpan ini perlu digeser. Nah, terus di sini juga ada data handling, yaitu penanganan data. Nah, tentunya ini semua ini dalam rangka untuk mempermudah bagi ya pemrogram untuk membuat atau menggunakan fasilitas tersebut gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Yang pertama kita akan lihat dulu tentang shift register. Nah, shift register di sini ya. Register seperti biasa tadi adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan data di sini ya. Kalau kita kenal di dalam komputer itu kan biasa ada register gitu ya. Register itu adalah memori atau penyimpanan data yang paling cepat gitu kan. Nah, di sini diambil secara umum saja. Jadi sebuah piranti elektronik yang dapat menyimpan data. Nah, dalam PLC secara singkat saja bahwa shift register ini ada dua di situ ya, yaitu BSL dan BSR. Nah, BSL atau bit shift left di sini ini yaitu digunakan untuk menggeser nilai data pada parameter file ke kiri. Ya, di sini ada left-nya, ini kan left di sini kan kiri berarti. Ke kiri sebanyak 1 bit. Nah, karena dia ya di sini sebanyak, ini defaultnya begitulah, sebanyak 1 bit gitu ya. Nah, pergeseran dilakukan sepanjang ya di sini nanti ada namanya parameter length gitu ya. Nah, ini ya. Dan nilai bit paling kanan diisi sesuai dengan nilai bit pada parameter bit address gitu ya. Nah, biasanya di sini parameter kontrol biasa diisi dengan file R6 di file R6. Nah, nanti kita lihat di sini. Ini kita ambil definisinya dulu. Jadi yang penting di sini ini adalah shift left di sini berarti menggeser ke arah kiri gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ketahui kan biasanya seperti ini. Misalnya di sini ada katakanlah ini registernya. Nah, di sini ada. Kita ambil berapa di sini ya? 1 2 3 4 5 6 misalnya ya. Misalnya di sini. Nah, di sini kita isi 1 misalnya. 1 0 1 1 1 1 misalnya. Nah, dia digeser ke arah kiri. Ya, karena dia tidak ada pembalik di situ ya. Jadi ya nah di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, sini ya. Nah, dia digeser ke arah kiri. Kiri 1 bit. Kiri kan left ya. Nah, maka di sini jadi 0 1 1 1 1. Nah, jadi tergantung apakah kita mau perjanjian. Kalau di sini misalnya dipakai pokoknya kalau dia tidak ada apa-apa isinya 0, nah ya sudah 0 berarti. Itu misalnya. Nah, ini kan dia berarti geser ke kiri. Nah, ini yang dimaksud dengan pergeseran. Nah, pentingnya pergeseran di sini ini nanti operasinya ini sangat cepat gitu ya. Dibandingkan dengan misalkan di sini. Karena apa? Karena di sini dia bisa nanti yang paling menguntungkan bagi kalau tidak multiply
ya divide. Nah, ini ya hanya tinggal geser kiri, geser kanan begitu. Nah, ini fasilitas yang diberikan ini adalah bagaimana dia ini bisa menggeser 1 bit gitu ya, 1 bit ke arah kiri itu dengan BSL di situ gitu ya. Nah, ada lagi fasilitas yang lain berupa BSR, yaitu bit shift right. Berarti kalau karena ada kata right, ini berarti kan kanan di sini ya. Kanan. Ini kanan. Kalau yang di sini ini adalah left, di sini ini ya kiri gitu. Ya, jadi kalau dia geser ke kanan ya sama, misalnya nih, misalnya di sini 1 1 1 1 gitu ya. Dia digeser ke kanan 1 kali. Geser ke kanan ya. Berarti kalau dia yang mengisi itu adalah 0, maka dia ya 0 1 1 1 gitu. Ini 1 ya. Tuh, gitu ya. Jadi dari di sini kalau misalnya ini F gitu ya. Jadi berarti sini 7 gitu kan. Kalau ini heksanya gitu ya. Tuh. Nah, ini yang kita kenal dengan pergeseran ya. Nah, adapun untuk yang di PLC sendiri itu seperti ini. Nih. Jadi ini ya simbolnya. Simbolnya di sini, yang ini dari Siemens, yang di bawah ini adalah Allen Bradley. Ya, jadi ya memang masing-masing mengeluarkan simbol sendiri-sendiri. Nah, ini yang ini dari Siemens-nya. Kalau yang di sini simbol dari Allen Bradley ya. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk shift left itu ada SHLW, berarti dia shift left word. Nah, kita tahu bahwa 1 ya. Ya. 1 word gitu ya. Itu kan sama dengan 8 bit kan begitu ya. Nah, itu. Nah, kalau 2 word ya 16 bit gitu kan. Nah, di sini dia akan ya, jadi kalau dikatakan di sini dia registernya ada 8 begitu. Nah, di sini ada 8 begitu. Mulai dari misalnya ya di sini D0 sampai D7 misalnya seperti itu. Jadi karena dia ini word gitu ya. Ini jadi ada 8 bit. Nah, 8 bit. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua ya namanya data digital gitu ya, semuanya itu tersimpan di dalam memori itu dalam bentuk 0101 begitu kan ya. Nah, oke lah, kalau kita lihat di sini ya SHLW berarti dia shift left ini untuk yang word ya, dalam bentuk word, left a word dia katakan. Nah, SHL ini adalah left-nya ya. Terus R-nya di sini adalah right-nya gitu ya. Jadi ini gampang saja mengingatnya. W-nya ini adalah simbol dari word. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada parameter EN, ENO, ENO, ENO gitu ya, atau EN0 gitu ya. Terus ada in, ada out, ada N. Nah, ini apa ini? Nah, sekarang kita lihat di sini parameternya. Nah, maka kalau di sini EN-nya itu sama dengan 1, dia katakan seperti itu, EN-nya sama dengan 1, maka terjadi yang namanya shift. Proses shift terjadi. Jadi syarat di sini EN sama dengan 1, proses shift terjadi, ya. Nah, proses shift dilakukan, maka terus ENO-nya itu sama dengan 1, gitu ya. Jadi EN sama dengan 1 berarti ada shift. Kemudian nanti setelah di shift ENO-nya dibuat sama dengan 1 ya. Tapi kalau di sini EN-nya itu sama dengan 0 ya, berarti tidak ada pergeseran gitu kan.
tidak ada pergeseran. Nah, geser kiri atau kanan ya tergantung dari ini, nanti simbol yang atas di sini, ya, di sini. Ya, yang penting di sini ini sama, satu keluarnya NO-nya itu 1 setelah dilakukan proses pergeseran. Nah, terus kemudian ini seperti ini dari variable word in sebanyak, nah, word pada in-nya. Ya, jadi di sini data yang ada di sini, ya. Data yang akan di sini yang akan digeser. Jadi ini diisinya data itu, ya. Misalnya data di sini sebanyak 8 bit kan ya. Dia akan digeser. Sebanyak berapa? Nah, ini yang menentukan. Berapa kalinya gampangannya di situ. Itu. Nah, setelah nanti ini ditemukan, setelah nanti ini sudah dilakukan, ya, maka dia akan mengeluarkan hasilnya pada out itu, gitu ya. Ya, misalnya dia berapa ya? Misalnya 1 ya, berarti itu 3 ya. Misalnya kalau ini ada 8 loh itu karena bit kan. Aduh. Di sini 0 misalnya. Itu. Nah, di sini ya. Nah, di sini masih 7. Bisa katakan 0 di situ. Nah, dia mau digeser kemana, gitu kan? Nah, misalnya yang ininya ya 0 gitu kan ya. Jadi sebanyak berapa kali, misalnya apakah 5 kali, gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan di sini nanti, yang n-nya itu, gitu kan. Nah, ini isinya daripada in-nya itu, gitu ya. Nah, kalau 5 kali ya nanti digeser aja 5 kali ke mana? Ke kanan misalnya. Ya sudah ke kanan, ke sana 5 kali, gitu kan. Nah, kalau lebih dari tidak ada nilainya lagi 0 semua ya nggak apa-apa. Ya memang dia maunya gitu. Itu ya. Oke. Nah, ini yang pada Simon itu seperti itu. Nah, terus ya, ada juga yang kepunyaan Alan Bradley gitu ya. Nah, kalau Alan Bradley di sini ada parameter EN dan DN. Di sini AN dan DN. Ini outputnya, gitu ya. Nah, inputnya apa di sini nanti? Nah, ini ada BSL. Ya, BSL di sini ya. BSL ya. Yang jelas di sini shift left. L-nya itu menunjukkan left. Ya. Nah, ini. Terus di sini kalau R-nya di sini menunjukkan right gitu ya. Nah, S-nya ini masih shift di sini. Nah, mungkin bisa jadi ini bit shift right, bit shift left. Mungkin seperti itu. Ah, ya benar. Bit shift left, bit shift right gitu kan. Nah, ini ya. Nah, ini file di sini menggunakan file seperti yang tadi di sini. Yang dimaksud dengan file itu bukan file ini ya, ini, tapi merupakan alamat yang akan digeser. Itu. Jadi dia merupakan alamat yang akan digeser. Itu. Ya, filenya itu. Nah, sinyal kontrolnya ini memberikan alamat kontrol bit. Misalnya, yang di sini EN ini akan sama dengan 1 jika instruksi shift itu dilakukan. Gitu ya. Terus kemudian bit 13 DN sama dengan 1 jika terjadi pergeseran. Nah, terus kemudian bit 11-nya ER sama dengan 1 jika length-nya berada negatif. Nah, dan ini terjadi yang 10 sini overflow gitu ya. Jadi bukan overflow, out of range, sorry. Out of range ya. Out of range gitu ya. Itu. Nah, ini sinyal-sinyalnya. Jadi yang kita perlukan di sini ini biasanya ini adalah ini dua gitu ya. Nah, kalau di sini N berarti terjadi pergeseran mau berapa kali gitu ya. Terus kemudian nanti dari DN ini akan menunjukkan kalau DN sama dengan 1 berarti terjadi pergeseran. Nah, inilah yang kita kenal dengan shift register. Jadi tidak banyak ya. Dia bisa menggeser. Ini kemampuan nanti untuk menggeser ini memang ya nanti lebih advance lah begitu ya.
Nah, ini ya. Tapi memang dengan adanya kita kalau bisa memang bisa menggunakan ini itu memang hasilnya lebih cepat gitu. Oke, kita lanjutkan kalau yang namanya pergeseran itu adalah seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi juga pertanyaannya misalnya kalau misalnya kita menggunakan PLC itu data yang sudah kita istilahnya data yang ada pada yang sudah kita proses itu apa bisa kita pindahkan atau kita olah begitu ya. Nah, ini ada. Jadi kita menggunakan yang namanya data handling di situ. Ada ya. Nah, contohnya di sini adalah seperti ini. Jadi instruksi pemindahan data, gitu ya. Nah, instruksi pemindahan data di sini, gitu ya. Instruksi pemindahan data di sini, ini dia memindahkan, ya, memindahkan data dari satu alamat ke alamat memori yang lain, gitu ya. Jadi misalnya di sini di A itu ada, katakanlah di sini 10 misalnya, ini misal saja ya. Terus kemudian nanti misalnya berapa, misalnya C gitu ya. Sini di sini C gitu. Nah, ini mau dipindah ke sana ya, ini di sini diambil, di sana dipindahkan, dikopikan ke sini. Yang dimaksudkan dipindahkan itu maksudnya dikopikan gitu ya. Ya. Nah, kalau instruksinya kan kita bisa tahu A sama dengan di sini gitu ya. C sama dengan A gitu kan. Nah, ini memindahkan datanya dari satu alamat ke alamat memori yang lain. Nah, kemudian data yang dipindahkan dalam bentuk biner, ya, 16 bit atau word gitu ya. Nah, kemudian saat dipindahkan gitu ya, format data ini bisa juga diubah ya. Misalnya mau diubah ke dalam BCD, yaitu binary code desimal. Jadi dari bentuk biner ke desimal gitu. Nah, ini memang kemudian nanti di apa namanya didekodekan gitu ya. Jadi dirubah format datanya dalam bentuk digit desimal gitu. Dan direpresentasikan dalam biner 4 bit gitu. Nah, terus kemudian pemindahan ini sebenarnya yang tadi nih, copy data. Apa instruksinya? Ada, yaitu move gitu ya. Nah, di dalam move ini ada dua parameter. Nah, yaitu apa? Source dan destination. Ya, samalah. Kalau dulu ada namanya bahasa assembler. Nah, misalnya move AX, BX. Ini kata tapi microprocessor ya. Atau mungkin dulu karena dia mungkin ya microcontroller, karena mereka menggunakan ini sih juga tetepan. Istilahnya itu ya menggunakan aslinya kan ya bahasanya itu kan dirubah ke dalam mesin kan. Setinggi apapun gitu ya. Nah, tetap nanti berlaku di sini move AX BX misalnya. Oh, berarti ya pindahkan di sini, ini tujuan, destination, ini source-nya gitu kan. Isi yang ada di BX pindahkan ke AX, gitu kan, seperti itu. Nah, ada macam-macam juga, ada MFM, must move gitu ya, kemudian TOD to BCD gitu ya. Nah, ini fasilitas-fasilitasnya. Nah, bentuknya kita bisa lihat di sini ya. Ini misalnya data movement-nya di situ ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau ini dipenuhi gitu kan di sini ya. Ini dipenuhi, input di sini dipenuhi gitu ya. Ya, ini dipenuhi. Nah, misalnya ya kita pakai saklar kah atau apa gitu ya. Yang jelas apapun lah terserah yang bisa membangkitkan di sini ya. Maka dia lakukan pemindahan, copy maksudnya. Source destination ya. Nah, di sini. Oh, berarti di sini adalah ada pengkopian data sebenarnya gitu ya. Nah, ini untuk Mitsubishi itu seperti itu. Nah, sedangkan Allen Bradley di sini nih, source-nya berada di mana? Oh, alamat ini. N7 N70 kemudian N72. Ya, berarti data yang ada di
N70 gitu ya. Itu dikopikan ke N72. Kalau dengan perintah move di situ. Nah, kalau Siemens seperti ini, move. Ada kata move. Kalau di sini move ya. Nah, cuman di sini dia parameter. Gitu ya. Ada EN, ENO gitu ya. Jadi kalau di sini dia EN-nya itu aktif, ya seperti biasa tadi ya, EN-nya sama dengan 1, aktif gitu ya. Maka move data dari in ke out, outnya kemana gitu ya. Ini dari in terus ke out begitu. Nah ini untuk data movementnya. Nah sekarang coba kita lihat ini contohnya. Jadi mengcopy ya, mengcopy ya nilai yang ada di timer. Nilai yang ada di timer gitu ya. Maksudnya mengcopy bilangan ya. Bilangan atau data yang ada di suatu tempat gitu ya ke timer preset itu di sini. Ini contoh di Allen Bradley gitu ya. Ini jadi data yang dapat ditransfer itu kan bisa nanti nilai pada timer, preset, counter atau isi register. Nah, itu kan di situ. Nah, ini sebagai contohnya aja di sini ya. Jadi ada di N70 ini ya, alamat ini dia punya isi data. Misalnya di sini misalnya dia ini ya. Di sini N70 di sini. Misalnya berapa? 8 gitu ya. Nah, di sini timernya sini di presetnya itu. Nah, di presetnya itu di situ ya. Misalnya berapa di T4 6 gitu ya. Nah, nilai 8 di sini ini pindahkan di sini. Ini 8 gitu. Itu maksudnya di sini. Ya. Nah, ini apa namanya? Mengcopy data. Nah, ya seperti halnya yang lain juga ya. Apakah hanya tinggal copy segala macam terus nanti yang lain gimana? Ada ya. Misalnya seperti komparasi data juga ada gitu ya. Nah, kalau membandingkan dua nilai itu ada juga. Mulai dari lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar sama dengan ya atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Atau lebih besar sama dengan atau tidak sama dengan. Ya sama seperti biasa. Cuman di sini kan ada beda-beda simbolnya gitu ya. Ya di sini ada yang less ini ada ya less equal ya. Lebih kecil. Kalau less kalau less itu lebih kecil. Bukan less equal, less ya lebih kecil gitu ya. Kalau EQ atau EQ di sini ya, di sini ini adalah ya sama dengan gitu. Bahasa Inggris ya. Di sini LA, bedanya dengan less. Kalau less di sini pakainya kalau misalnya sini ya, kalau LAQ, nah di sini LAS gitu ya. Less equal. Kalau di sini hanya less saja, lebih kecil. Kalau great lebih besar, ya. Terus kemudian not equal. Nah, di sini. Ya kita ambil yang mana? Jangan di sini, kita ambil di sini terus nanti ini contoh ini enggak. Ya sama aja. Misalnya belakang ya belakang semua gitu ya. Nah, ini untuk komparasi data. Nah, jadi dalam komparasi data ini pun di sini ya. Ini contohnya seperti itu. Ya, jadi misalnya di sini kan tandanya tadi ya. Di sini apa lebih besar? Grid ya. Grid apa tadi tuh? Kalau lebih besar itu GT. Ya, GT. Sini GT ya. Atau simbolnya gini juga boleh gitu ya. Nah, jadi nanti di sini jika terjadi ya, terjadi di sini input dimasukkan di sini terjadi, maka dibandingkan jika
source dibanding dengan destination lebih besar, ya. Nah, maka misalnya di sini akan ini lampunya nyala gitu, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi source-nya itu dibandingkan, isi source-nya dibandingkan dengan destination. Misalnya source-nya berapa? Misalnya 7. Di sini bandingkan dengan berapa? Ya misalnya, tapi nanti biner segala macam itu terserah ya. Ini maksudnya yang lebih gampang saja. Destination-nya berapa? 5. Oh, berarti apa namanya? 7 lebih besar dari 5 gitu. Kalau benar, maka dia akan nyala di situ. Nah, ini contohnya untuk yang Mitsubishi. Kalau kemudian untuk yang Allen Bradley seperti itu. Greater than GRT gitu ya. A lebih besar dari B. Nah, A-nya itu mana? Ya ini di sini. Ini. Ya, jadi isi yang ada di timer ya, 40 akumulator di sini ya. Dibandingkan dengan yang ada di source B, 400 di sini. Ini 400 isinya. Ya, jadi isinya. Nah, jadi kalau misalnya timer nilai akumulator pada timer ini lebih besar dari 400, maka ini nanti akan enable begitu. Tuh, nah, terus kalau kemudian ada compare juga di sini yang model Siemens, kalau ini tadi Allen Bradley ya. Yang model Siemens seperti ini. Compare lebih besar dari R. R di sini ada bilangan yang real, float atau float. Bilangan real, float maksudnya itu koma gitu ya, misalnya 1,75 kan bisa seperti itu. Nah, nilainya dari mana? Yang di sini nih, in 1 dan in 2 yang sebagai pembandingnya. Nah, tentunya in 1 dan in 2 harus sama. Bentuknya float ya float semua gitu ya. Maka kalau nilainya ini 1 benar gitu ya, nilainya 1 ini akan diaktifkan gitu outputnya di situ. Nih ya. Nah, ini untuk komparasi data. Ada juga yang lain lagi yaitu misalnya seleksi data gitu ya. Seleksi data di sini ya. Ini misalnya seleksi data. Seleksi data as cell gitu ya. Nah, di sini bool di situ ya. G sama dengan 1. Maka di sini ya yang dipilih adalah in 1 gitu kan. Ya, selainnya adalah in 0. Jadi tergantung dari nilai yang ada di sini. Gitu ya. Nilai yang ada di sini ini akan menentukan di sini yang mana nih diambil gitu. Kalau dia sini sama dengan 1, maka yang diambil di sini adalah ini gitu ya. Tapi kalau dia ini sama dengan 0, maka yang diambil adalah ini. Gitu. Ini selection, ini yang selection. Nah, ada juga yang maksimum, itu ya sama. Maksimum. Kalau ini outputnya ini maksimum ya. Ya, maka outputnya ini yang diperoleh dari maksimum value dari nilai input. Nah, nilai input. Ini kan dari nilai inputnya banyak berapa, maksimumnya berapa yang diambil. Di sini minimum juga, misalnya ya, misalnya di sini 0, 1, 10 misalnya situ ya. Makanya di sini 10 gitu kan. Terus kalau minimum ya di sini 1, 7, 5 misalnya. Nah, maka di sini ya kalau minimum ya diambil 1 gitu. Ini untuk ya seleksi data. Oke. Nah, terus kemudian untuk ada lagi yang model, nah sekarang kita lihat di sini model sekuensial gitu ya. Jadi misalnya di alamat X40 ini masukan ini bernilai ada istilahnya itu dipenuhi ya. Misalnya ini sebuah push button atau apa ditekan begitu ya atau saklar gitu ya. Maka dia akan mengaktifkan Y430 gitu kan ya, Y430 output, Y430. Nah, di sini ya satu sisi yang lain ketika ini diaktifkan, ini ya, ini diaktifkan di situ, maka di sini juga akan aktif kan begitu. Nah, itu. Sini kan sebenarnya ini juga akan aktif.
Ini kan maksudnya modelnya sama, alamatnya sama kan. Nah, ini. Maka dia juga akan mengaktifkan timer 450 K25 di situ. Ya. Nah, timer 450 kita ambil yang 450 aja dulu. Yang 450 di sini ya dibandingkan dengan 5. Ya, di sini timernya nyala kan? Di sini red gitu. Nah, jika dia ini lebih besar sama dengan gitu ya, lebih besar sama dengan. Jadi T450 nilainya itu ya. Itu lebih besar sama dengan 5, maka dia akan mengerjakan yang 431 di situ. Ya. Ini akan aktif. Nah, kalau dia lebih besar dari 5 bagaimana? Di sini lagi dibandingkan. Jika lebih besar sama dengan 15 gitu kan. Maka dia akan mengaktifkan yang 432 gitu ya. Nah, terus di satu sisi yang lain T450 di sini ya, T450 yang saat timernya di sini juga akan mengaktifkan Y433 gitu. Ini kan seperti itu. Nah, ini jadi kombinasinya seperti itu. Sekuensialnya itu modelnya seperti itu. Ya, mengaktifkan outputnya itu secara berurutan lah istilahnya. Nah, ini untuk sekuensial. Nah, terus ada lagi di sini ya, yang kita pakai ini adalah fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika. Nah, dalam fungsi aritmatika ini banyak sekali ya kegunaannya. Seperti ketika kita melakukan proses penambahan, pengurangan, pembagian, terus kemudian perkalian, atau mungkin akar gitu ya. Jadi fungsi aritmatika yang sederhana gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini contohnya seperti ini misalnya. Ini proses penambahan. Dari penambahan punyanya Allen Bradley gitu ya. Source-nya itu yang ada di isi dari N71 di sini gitu ya. Source B-nya itu ada N73. N7.3. Kemudian hasilnya dipindahkan, hasilnya dimasukkan ke N75. Jadi misalnya ada di sini ya N71 gitu ya. Di sini ada lagi N73 gitu kan ya. Nah, itu nanti ini ditambahkan. Nah, sini ditambahkan, di sini add gitu ya. Berdasarkan berapa misalnya ini 5, ini misalnya 4 gitu ya. Dimasukkan di sini N75 ya, berarti sini 9 gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini ya bentuknya untuk yang Siemens formatnya seperti itu gitu ya. N ya. Ini enable terjadi. Nah, nanti ini penambahannya berapa ya yang ada di input in1 in2 gitu ya. Nah, nilainya hasilnya di sini tambahkan. Maksudnya nilainya nanti yang dibaca di sini, outputnya berapa. Nah, setelah itu nanti NO-nya 1 setelah proses penambahan selesai gitu kan. Ya inilah, jadi untuk istilahnya fasilitas yang ada penanganan data gitu, yang ada pada PLC. Jadi sederhana seperti halnya zaman dulu itu microcontroller gitu ya. Jadi perhitungan-perhitungan yang sederhana. Jadi memang dia tidak menggunakan ya perhitungan yang rumit. Kalau perhitungan yang rumit maka yaitu diserahkan ke ke pemrosesnya nanti, pusat pemroses. Nah, yang penting di sini dia bisa mengendalikan atau lebih banyak fokus kepada input outputnya itu. Ya, baiklah, saya rasa itu dulu ya. Jadi untuk ya pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya dan tetap semangat. Terima kasih.